nih teman kelas, ya ini Atta. Oke guys, sebelumnya bagi yang belum tahu, mungkin buat penonton baru, kenalin aku Mayang Arumsari sebagai host di sini dan juga teman kita, teman sekelas kita. Boleh perkenalan lagi Mbak? Sekali lagi ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Anastasia ya. Oke, biasa dipanggil Aca. Aca. Oke, nanti kita panggilnya Aca aja ya biar lebih enak, lebih akrab gitu. Oke, Aca, lama nggak jumpa nih, Ca. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih. Baik, alhamdulillah aku juga baik sih. Oke, Aca tadi sebelum kesini kemana dulu nih? Sebelah. Oh, beli seblak. Makan dulu ya, Ca ya? Iya, makan dulu. Takutnya nanti pingsan gitu nih. Iya, bahaya ya. Bahaya banget kalau pingsan di sini nggak ada yang nolongin. Iya. Bingung. Oke, Aca udah makan seblak, udah kenyang, udah siap dong untuk acara kita podcast hari ini. Udah siap ya, Ca ya? Oke guys, jadi apartheid itu apa sih dan kok bisa ada apartheid itu gimana? Mungkin Aca bisa menjelaskan tentang apa sih itu apartheid. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga ada yang belum tahu nih tentang apa itu apartheid. Oke, jadi apa aja apartheid itu? Apartheid itu sebuah rasis di sebuah negara di Afrika Selatan. Ya, rasisnya modelnya gimana nih, Ca? Rasisnya tuh antara perbedaan kulit putih dan kulit hitam. Oh, jadi kulit putih sama kulit hitam tuh dibeda-bedain, disendirikan gitu ya? Iya, disendirikan. Oh, parah banget ya ternyata ya. Iya, parah banget. Parah banget guys, parah banget, parah banget. Oke, kok bisa ada kulit putih sih di Afrika Selatan? Padahal kan kalau kita pikir-pikir nih, namanya benua Afrika, pasti isinya tuh kulit hitam semua kan ya. Tapi kenapa sih kok bisa ada kulit putih sih di benua Afrika Selatan itu, dan asal-usulnya tuh dari mana sih, Ca? Aku tuh sama teman-teman tuh pengen tahu banget. Jadi gimana, Ca? Nah, jadi dulu itu waktu zaman VOC ya, Ya. itu kan ada Belanda itu mau ke Indonesia, mau mengambil bumbu racik. Bumbu racik, apa itu bumbu racik? Rempah-rempah. Rempah-rempah guys, alias bumbu racik. Oke, terus. Kan kalau mau ke Indonesia kan harus melewati Samudra Hindia kan. Iya. Nah, di situ kan kalau misal kamu berlayar hari-hari kan pasti bosen kan, Iya. kayak lihat air terus. Iya. Terus akhirnya mereka kayak berlabuh di Afrika Selatan. Oh, kayak tempat pemberhentiannya tuh di Afrika Selatan Iya, gitu ya. terus mereka nyaman di sana. Terus akhirnya kayak mereka nyaman karena penduduk asli sana tuh kayak ramah-ramah gitu. Welcome gitu ya berarti Iya. ya. Jadi mereka betah, nyaman, akhirnya beranak-pinak di sana. Oh, gitu guys. Jadi awal mulanya itu dari VOC mau ke Indo, nyebrang dulu, berhenti di Afrika Selatan, tinggal kok enak. Iya. Terus akhirnya ya udah deh ke sini aja gitu. Terus Iya. jadi beranak pinak, jadi banyak, jadi oh, jadi asalnya tuh dari zaman-zaman VOC dari Belanda ya. Iya. Tapi selain Belanda tuh ada gak sih kayak negara-negara lain yang kayak ikut-ikutan deh kayaknya kok kayaknya enak sih di situ, ada gak sih? Anda tahu kayak Inggris, Jerman, setahu kok itu sih. Tapi kalau mungkin ada tambahan negara lain bisa ditambahin. Oke, sadar deh guys ya, mungkin bisa ditambahin kalau ada yang kurang. Oh, jadi selain Jerman tuh ada Inggris, ada mana tadi? Belanda. Oh, gitu. Oke. Banyak ya ternyata, jadi nggak cuma dari VOC doang, jadi dari negara lain tuh juga ikut. Oke, setelah itu kan udah pengertian apartheid udah, terus ini tadi asal usulnya sejarahnya kok bisa ada kulit putih udah, selanjutnya nih kok bisa ada sistem apartheid di Afrika Selatan. Nah itu tadi gimana caranya? Kan orang kulit putih ini kan sudah nyaman, jadi mereka tuh kayak ikut-ikutan menjadi warga negara sipil. Oh gitu. Nah, mereka itu disebut Afrikaners, oke. Oh gitu, jadi mereka tuh kayak udah menganggap Afrika tuh negara mereka sendiri. Iya. Jadi ikut-ikutan di sistem negara tersebut terus sampai akhirnya berkuasa di situ gitu Iya. ya. Oh, Seolah-olah mereka tuh asli anggota situ, Oh, asli warga negara situ. Aslinya kan enggak. Oh, ini emang orang-orang kulit putih ini tidak mencerminkan nilai-nilai di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung nih. Iya. Gak bagus banget guys, jangan ditiru guys ya. Jangan ya guys ya. Oke, terus gimana lagi ceritanya? Terus gimana lagi kok bisa ada itu? Terus apa aja sih yang dibeda-bedakan, kayak apa ya yang boleh dibeda-bedakan? Aku misal kayak toilet atau apa gitu kan, kayak aku juga pernah baca-baca buku katanya kayak toiletnya dibedakan, terus yang lain itu gimana sih, Cak? Nah,
selain kayak toilet tadi, Iya. itu pemukiman juga tidak. Oh, kan juga. Iya, terus kerjaan juga. Pekerjaan. Padahal mereka yang punya negara tapi merasa dijajah ya sama Iya, si negara lainnya. kurang lebih kayak gitu sih. Kayak penjajahan ya. Iya. Kalau Indonesia dulu nggak melawan penjajah kayaknya sama. Iya, mungkin bisa jadi. Oke, oke. Oke guys, jadi itu tadi ya udah dijelasin oleh Aca. Selanjutnya kalian pasti udah denger dong kayak nama Nelson Mandela itu siapa. Kita udah tahu ya kalau Nelson Mandela itu emang presiden pertama Afrika Selatan yang berkulit hitam. Nah, itu tuh ada sejarahnya guys. Sejarah Nelson Mandela jadi presiden itu gimana. Dan kalau nggak salah yang aku baca-baca di buku, itu Nelson Mandela tuh kayak berjuang melawan rezim apartheid gitu gak sih, Ca? Iya. Nah, itu tuh gimana sih Ca, ceritanya? Kan dia melawan kan. Iya. Terus dia tuh kayak haknya berbicara itu ditarik. Oh ditahan. gitu. Dia ditahan di penjara sama pemerintah seumur hidup tanpa diadili. Oh gitu. Terus gimana nih Ca? Kok bisa dia akhirnya bebas terus jadi presiden ini gimana sih? Itu sekitar tahun 1991. Kayaknya waktu itu terjadi Kayak pemberontakan gitu ya. kayak Gimana ricuh? Terus kayak krisis gitu loh, krisis ekonomi. Akhirnya Nelson kan dibebaskan. Habis itu dia membuat kayak komunitas boykot apartheid. Kayak berjuang kayak punya komunitas terus melawan apartheid itu sendiri ya. Iya. Jadi tahun 1991 dia dibebasin. Terus Dia membuat komunitas buat itu, komunitas selama berapa tahun? sekitar 3 tahun lah. 3 tahun. Jadi akhirnya 1994 Dia menjadi presiden pertama. oh gitu. Jadi 1991 Nelson Mandela itu dibebasin dari penjara. Terus selama 3 tahun dia itu membuat kayak suatu komunitas buat ya singkirkan apartheid gitu ya. Terus akhirnya ya udah dia tersingkir. Terus jadi presiden. Bahkan itu pertama kali orang kulit hitam ikut pemilu. Oh, pertama kali ya. Iya. Jadi belum lama ya. Kalau kita kan udah dari dulu banget itu Iya. ke pemilu. Oh. Miris ya sebenarnya. Oh iya, jadi gitu. Terus gimana lagi? Terus tanggapan dari negara-negara yang lain menghadapi situasi kan kayak kita tuh melihat negara lain kok gini, kok ada apartheid itu gimana sih negara-negara? Aslinya tuh ya PBB dan negara-negara lain tuh menentang apartheid ini. Tapi belum bisa dilengsarkan karena orang kulit putih masih menjabat gitu. Iya. Oh ya, terus setelah kepresidenan Nelson Mandela gimana? Apartheid dihapuskan. Dihapuskan. Oh gitu. Bahkan 85% itu milik pemukimannya orang kulit putih. Oh, jadi sisanya cuman 15%. Itu cuma punyanya orang kulit hitam ya, Iya. asli Afrika. Bahkan itu termasuk pemukiman kumuh sih. Oh, jadi 15% itu udah mengcover. Padahal kan orang kulit hitam kan banyak banget dan Iya. cuma dikasih 15%. Iya. Setelah Nelson Mandela itu menjabat, Mm-mm. dia kayak menjanjikan untuk 20 tahun ke depan itu mengambil 30% atas lahan itu. Lahannya kulit putih dibagikan ke kulit hitam. Iya. Gitu. Oh. Tapi selama pemerintahannya tuh nggak sampai 50%, nggak sampai 50%. Oh, jadi belum sampai ya, belum Iya. sampai target gitu ya. Bahkan cuma 12% apa ya? Oh, gitu ternyata. Belum ada setengahnya malah. Iya, belum ada. Belum ada. Oh ya, itu tadi kan apartheid kan udah lama banget. Iya. Baru dihapuskan terus 1994 waktu Nelson Mandela jadi presiden. Nah, sekarang itu udah tahun 2024. Nah, apakah masih ada sisa-sisa dari apartheid tersebut di tahun sekarang ini? Gimana? Masih ada. Masih ada? Iya, masih. Gimana tuh contohnya? Sekarang kan yang menjabat kan orang kulit hitam. Ah. Nah, di sana tuh orang kulit putih tuh merasa dirasisi. Oh, gitu. Jadi kayak pengangguran, Hmm. terus miskin. Oh gitu. Oh iya, aku denger juga, aku pernah ya baca-baca berita itu katanya kayak ada sampai orang kulit putih itu kan sulit dapat pekerjaan aja ya. Iya. Terus jadi miskin, akhirnya tinggal kayak di suatu perkampungan, bukan perkampungan sih, kayak lahan kumuh gitu ya. Iya. Padahal itu dulu tuh kalau waktu zaman apartheid itu yang kulit hitam, tapi sekarang jadi kulit putih Iya. ya. Walaupun masih ada orang kulit hitam yang tinggal di pemukiman kumuh, mungkin karena kebiasaan. Iya. Oh gitu. Oke
guys, jadi itu tadi yang udah dijelasin oleh teman kita Aca tentang apa itu apartheid, asal usulnya kok ada orang kulit putih di Afrika Selatan itu gimana. Itu tadi mungkin dari teman-teman yang mau menambahkan, teman-teman yang nonton podcast kita ini mungkin mau menambahkan yang kurang atau apa, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Aku Mayang Arumsari dan aku Anastasia mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like video ini dan share apabila kalian suka. Terima kasih, dadah.